Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan kemenangan bersama dengan Yesus Sang Gembala Agung kita dalam Minggu Paskah keempat ini melimpah atas kita semuanya. Pandemi COVID-19 masih mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing. Namun, kiranya semua ini tidak menyurutkan kita dalam kerinduan beribadah kepada Tuhan. Kini kami bacakan Warta Gereja Minggu 3 Mei 2020. Ibadah Minggu selanjutnya, sebagaimana sudah disampaikan dalam pemberitahuan di WA Group, bahwa ibadah Minggu 3 Mei dan 10 Mei 2020 akan dilayankan di rumah masing-masing. Majelis berkomitmen untuk terus melayankan ibadah Minggu di rumah masing-masing melalui video dan liturgi tertulis sampai situasi membaik. Bulan Pentakosta 2020. Menurut agenda gerejawi, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri memasuki bulan Pentakosta 17 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Namun mengingat kondisi saat ini, maka kegiatan bulan Pentakosta akan disesuaikan. Kiranya tidak mengurangi penghayatan kita memasuki bulan Pentakosta. Demikian warta jemaat pada hari ini. Sekarang, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 65 bait pertama dan kedua. Surya
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sabda Tuhan yang melandasi ibadah kita pada Minggu Paskah keempat hari ini. Yehezkiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 407 bait 1 dan bait yang keempat. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam kegembiraan Paskah hanya akan mampu kita selami dalam kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihan-Nya. Oleh karenanya, marilah kita memeriksa hati dan batin kita sendiri, agar kegembiraan hakiki Paskah menjadi berkat dalam hidup kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatanmu dalam masa Paskah ini, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 382, bait 1 dan 2. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Jemaat, mari kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani bab 9 ayat 13 dan 14. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian pula kita terima amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana juga sabdanya tertulis dalam kitab Ibrani bab 13 ayat 20 dan 21. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita,
Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Nyanyikanlah Kidung Baru 123 bait 1 dan 3. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bacaan Sabda Tuhan pada ibadah Minggu Paskah keempat hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Jika kami berseru kepadamu Tuhan, semata oleh karena Engkaulah tempat kami untuk berseru menumpahkan segala jeritan hati kami. Karena kami menyadari akan keterbatasan diri kami untuk melangkah
di tengah kemelut kehidupan, gumul dan juang umat manusia menghadapi pandemi COVID-19 yang juga kami semua hadapi. Maka kami sungguh membutuhkan terang-Mu Tuhan. Kami berseru kepadamu, pandanglah kami, dan bersabdalah kini kepada kami, agar langkah hidup kami diterangi senantiasa oleh sabdamu, pun melalui hidup kami terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Bahkan dengan tekun kami melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kemurahan akan mengikutiku, dan bukan dia di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Bacaan dari surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus bab 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak tahu mutiara, butiran berkilau yang bernilai tinggi, mahal harganya. Ada yang membedakan mutiara itu dalam dua jenis, ada mutiara laut yang alamiah, tapi rupanya juga ada mutiara yang hasil budidaya, yang juga dari mutiara air tawar. Tetapi mutiara laut harganya ternyata lebih mahal dari mutiara air tawar. Hal itu disebabkan oleh karena mutiara laut membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk menghasilkan 1 butir mutiara. Dan mutiara yang paling berharga sebenarnya jika diperoleh dari alam liar. Namun sangat sulit menemukan mutiara jenis ini. Mayoritas mutiara yang dijual di pasaran adalah mutiara hasil budidaya. Konon kabarnya 50% mutiara terbaik dunia datang dari perairan Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak akan menguraikan lebih lanjut tentang masalah mahalnya harga sebutir mutiara. Namun yang saya ingin katakan adalah, jika mutiara termahal dan terbaik di dunia datang dari laut lepas Indonesia dengan proses alamiah bukan budidaya, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu semua tidak lepas dari perjuangan seorang penyelam mutiara di laut lepas. Di masa lalu, seorang penyelam mutiara tradisional bahkan tidak dilengkapi dengan perlengkapan selam. Tidak seperti penyelam modern sekarang. Seorang penyelam mutiara tradisional yang handal tidak akan menjadi penyelam handal begitu saja. Dibutuhkan latihan berulang-ulang, dan tentu juga dibutuhkan kemauan yang keras untuk pada akhirnya memiliki keahlian mendarat di dasar laut dengan aman. Dan tidak akan ada penyelam handal tanpa ada kemauan keras dan juga keberanian untuk menyelam. Bukan hanya di permukaan, bukan hanya di area dangkal, tetapi berani masuk semakin dalam dan semakin dalam, di dasar laut dalam. Sebab di sanalah mutiara yang bernilai tinggi itu berada. Ia harus menghadapi tantangan derasnya arus. Cahaya matahari hanya akan bisa menembus kedalaman 20 meter. Dan oleh karenanya suhu air juga akan semakin dingin. Terlebih dengan tekanan air. Semakin dalam, maka semakin besar pula tekanannya. Dan ini tentu membahayakan tubuhnya ketika tidak terlatih dengan baik. Menjadi penyelam handal, menjadi penyelam sungguhan, menjadi penyelam sejati
demi mutiara yang bernilai tinggi dan berharga hanya mungkin terjadi tatkala ada keberanian untuk meninggalkan daratan dan permukaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya jadi ingat tatkala Tuhan Yesus memerintahkan calon muridnya yang sedang mencari ikan dan mereka tidak mendapatkannya, lalu Tuhan mengatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Sebab di sana justru ikan banyak ditemukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak banyak orang yang berani untuk meninggalkan zona nyaman masuk ke tempat yang lebih dalam. Sebab itu artinya berani masuk ke area perjuangan dengan ketidakpastian. Takut terhadap ketidaknyamanan, yang artinya takut perubahan. Mandek jadinya. Padahal setiap perubahan adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih baik, kesempatan untuk naik tingkat, kesempatan untuk naik kelas, kesempatan untuk meraih derajat keahlian yang lebih tinggi. Tapi tidak banyak orang yang berani untuk meninggalkan zona nyaman itu dan masuk ke tempat yang lebih dalam, masuk ke dalam area perjuangan dengan ketidakpastian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sabda Tuhan di hari Minggu Paskah keempat ini memberikan sebuah pengajaran yang berharga kepada kita mengenai hal ini. Dalam Injil Yohanes bab 10, bacaan Injil kita, sesungguhnya ada dua metafor yang digunakan oleh Tuhan Yesus, yaitu satu pintu dan yang kedua gembala. Pintu dan gembala ini dua benda yang tidak bisa disejajarkan tentu saja. Ini bahasa kerennya nggak bisa apple to apple, sama sekali tidak. Tapi dalam konteks Injil Yohanes 10 keduanya disatukan. Ya, tentu saja sebab pintu yang dimaksudkan adalah pintu kandang. Pintu kandang yang memisahkan domba-domba dari dunia luar. Sebagaimana muncul dalam misalnya di ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan, masuk melalui aku. Namun di ayat 4 ada dimensi yang lain, yaitu fungsi pintu untuk menghubungkan domba-domba dengan dunia luar. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, metafor pintu berwajah ganda. Di satu sisi pintu menjadi sekat proteksi, perlindungan dari segala hal buruk, memelihara domba di dalam kandang dari ancaman dunia luar. Satu sisi. Namun di sisi yang lain, karena di ayat yang lain, pintu juga memungkinkan keterhubungan dengan dunia luar. Satu sisi ada proteksi, tapi di sisi yang lain justru ada dalam keterhubungan dan dihubungkan itu dengan dunia luar. Jadi pintu tetap terbuka untuk domba-domba, tetap harus terhubung dengan tantangan-tantangan dunia luar. Jika demikian, maka metafor pintu berbicara tentang satu sisi ada providentia Dei, ada pemeliharaan Allah, tapi sekaligus ada keterbukaan terhadap tantangan dunia. Ada pemeliharaan Allah, ada proteksinya, tetapi pintu itu juga menghubungkan domba-domba dengan dunia luar. Tetap harus ada keterhubungan dengan tantangan dunia. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, domba-domba memang harus terbuka dengan tantangan dunia. Semakin terbuka, jangan hanya suka di kandang yang nyaman, namun juga siap terima tantangan agar dengan demikian semakin terbangun kokoh. Nah, ini bertolak belakang tentu dengan pandangan kebanyakan. Supaya kokoh, kita harus tertutup. Menolak untuk bergumul, menolak untuk kangelan, menolak tantangan. Semakin tertutup, semakin kokoh. Dan demikianlah, ada banyak orang yang merasa aman dan nyaman jika menutup diri sedemikian rupa.
Dan jika kita menghayati panggilan kita sebagai gereja, maka ini pun mengingatkan kita, mari kita sadar bahwa identitas kita bukan ditentukan ketika kita ada di dalam kandang, namun justru ada dalam keterhubungan dengan dunia luar, dengan pergumulan konkret umat manusia. Dan di sanalah justru identitas kita terjaga, terbangun, dan bertumbuh kokoh. Cuek dan ketidakpedulian terhadap pergumulan dunia justru akan membuat kita sendiri kehilangan posisi kita, di mana kita berdiri. Banyak orang menjadi canggung dan gagap di tengah kancah pergaulan masyarakat majemuk. Dan itulah jadinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bacaan kita menegaskan metafor kedua itu gembala. Daya kekuatan kita terbatas. Maka domba yang baik tetap akan membutuhkan gembala. Satu sisi mengandalkan diri pada kasih setia sang gembala, namun di sisi lain teguh mengikuti arahan sang gembala. Nah, ini mau menegaskan bahwa untuk bersikap, untuk berperilaku, patron kita adalah sang gembala. Semua itu hanya boleh dan mungkin terjadi dalam keterikatan kita kepada sang gembala, meneladan dia menjadi gembala dunia sebagaimana sang gembala. Di surat Petrus kita membaca bacaan kedua kita yang memberikan gambaran tentang perjuangan gigih sebagai gembala itu, yang dibayar dengan kesetiaan, dan umatnya, domba-dombanya dipanggil mengikuti jejaknya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin penting yang dapat kita pelajari dari bacaan sabda pada hari ini. Yang pertama, tidak akan ada penyelam handal jika tidak sedia dan berani masuk ke area dalam. Demikianlah hidup ini adalah area belajar, berani masuk ke dalam kesulitan dan ketidaknyamanan pun ketidakpastian. Semua itu patut untuk kita syukuri sebagai medan pembelajaran. Dan bukankah dinamika hidup ini memang arena belajar tiada henti agar menjadi lebih baik dan lebih baik? Siapa kita ditentukan keterbukaan kita pada realita dan bagaimana kita memandang realita. Terima dan berjuang menghadapinya atau berontak. Meski tentu kadang-kadang ada benturan yang terjadi dalam hati, batin, dan perasaan kita. Menahan diri dari gejolak hati, batin, dan pikiran serta perasaan di tengah pandemi COVID-19 bukan hal sepele. Sungguh dibutuhkan tenaga ekstra. Sedia bergumul dalam pukulan kesulitan akibat pandemi COVID-19 dalam wujud goncangan finansial karena kehilangan income dan pekerjaan. Bukan hal yang mudah untuk diterima. Ada banyak rancangan yang batal, ada banyak tindakan yang harus ditunda. Bahkan mungkin mestinya ada upaya pengobatan yang harus dilakukan, tetapi juga harus ditunda dan lalu oleh karenanya harus menahan beban sakit. Entah sampai kapan. Karena rumah sakit justru fokus pada penanganan COVID-19. Saudara-saudara, ini semua perubahan yang memang tidak menyenangkan. Ini semua perubahan yang tidak nyaman. Namun mari kita jalani proses belajar ini. Sebagai domba-domba, tidak ada yang salah ketika umat menghidupi harapan padang rumput yang hijau nan segar itu.
Tapi ingat, untuk tiba di padang rumput hijau nan asri itu, umat harus masuk ke dalam dunia rawa payah. Dunia yang isinya padang gurun dan bahkan padang belantara juga. Kalau demikian mari kita syukuri. Sebab ada tongkat sang gembala. Tongkat yang sungguh membimbing dan menuntun kita. Yang memasuki dunia dan tantangannya, yang tidak perlu itu ditolak. Apalagi lalu membiarkan diri memberontak terhadap realita ini. Mari kita memasuki dan menyusurinya. Masuk ke dalam dunia belantara dan padang gurun kemelut ini. Tidak sendirian. Ada tongkat sang gembala yang membimbing dan menuntun kita. Hal kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana keteladanan sang gembala dinampakkan dengan sangat terang benderang dan memberikan keteladanan nyata, agar keseharian hidup kita ini merupakan kancah terbaik bagi kita untuk membuktikan kerelaan kita untuk memberikan nyawa bagi Allah di dalam Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Di Yohanes 15 ayat 13 dalam konteks Yohanes pula, Tuhan Yesus bersabda, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Jadi sang gembala ini sekaligus adalah sahabat sejati. Kalau demikian, hidup keseharian kita adalah tempat yang paling tepat pula untuk kita sungguh-sungguh pula menjadi gembala yang menyahabati dan sahabat yang menggembalakan dalam relasi kita dengan dunia. Kita domba, namun juga kita gembala bagi para domba yang lain. Pada akhirnya, gembala yang baik tidak boleh hanya sekedar berani mati untuk Allah dan sesama, tetapi yang pertama-tama ia harus berani hidup dan berjuang, memperjuangkan kehidupan sesama. Mari menerima sapaan sabda di Minggu Paskah keempat ini semakin meneguhkan kita melewati, masuk ke dalam saat dan masa pergumulan dan pergulatan ini dengan tidak menjadi kecil hati. Sebab sang gembala menuntun dan membimbing kita. Sang gembala yang memang tidak akan membawa kita untuk justru lepas dari kesulitan-kesulitan ini. Tidak. Sang gembala yang justru menuntun kita masuk ke dalam tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan ini. Mari kita belajar supaya dengan demikian menjadi domba-domba yang handal. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Mari kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Satu kekuatan kami yang sungguh meneguhkan pengharapan kami, betapapun kami masih harus melewati kemelut pandemi COVID-19. Kami memiliki Dikau, ya Tuhan, Sang Gembala Agung kami. Kami domba-domba milik-Mu. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang juga boleh terjadi dalam hidup kami. Engkau Sang Gembala yang menuntun kami menyusuri perjalanan hidup di padang gurun dan bahkan padang belantara dunia ini, sampai di padang rumput yang hijau dan asri itu. Namun kami harus tetap melewati juang dan gumul di padang gurun dan padang belantara dunia rawa paya ini. Engkau pun menuntun kami untuk memasukinya. Dalam kesulitan-kesulitan, dalam kemelut, dalam tantangan dunia. Yang sesungguhnya Engkau pun menyediakan arena bagi kami untuk belajar dan belajar menjadi domba-domba-Mu yang dewasa, domba-domba yang tidak kekanak-kanaan, domba-domba yang handal. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar, dan biarlah itu meneguhkan kami. Kami terus melangkah di masa-masa sulit ini, bahkan berproses menjadi umat-Mu yang lebih baik, lebih dewasa, lebih handal. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mewujudkan sabda-Mu itu dalam langkah kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan, agar kami melewati tantangan dan kesulitan gumul kami pada masa-masa sulit ini, tidak membiarkan diri jatuh ke dalam keputusasaan, dalam gerutu, dalam pemberontakan hati dan batin serta perasaan, namun dengan mantap melangkah, berpikir positif, sembari terus berjuang, mewujudkan langkah-langkah perjuangan yang terbaik melewati situasi sulit ini. Bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga yang juga kami terus berhadapan dengan situasi sulit ini, bahkan pribadi dan keluarga yang juga merasakan betul dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, kesulitan-kesulitan kami, bahkan kami harus menerima realita perubahan-perubahan, berbagai macam rancangan yang harus ditunda, yang harus dibatalkan, terlebih ketika kami juga harus bergumul dengan kesulitan-kesulitan ekonomi. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, dan jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh meyakini Engkau mengambil bagian dan campur tangan pula dalam setiap gumul kami. Bersatu hati memohon berkat daripada-Mu pula Tuhan bagi semua orang yang sungguh ada di dalam keprihatinan hidupnya oleh karena situasi sulit ini. Teguhkan dan kuatkan mereka untuk tidak mengambil jalan pintas, namun hidup dengan penuh hikmat, menata hati dan batin serta pikiran, agar langkah-langkah dan keputusannya tetap ada di jalan yang benar. Demikian kami memohon setiap daya upaya untuk mengatasi situasi ini. Tuhan berkati, terlebih pemerintah bangsa kami dengan segala upaya. Berkat-Mu Tuhan yang kami mohon. Di berbagai tempat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar.
dan bahkan juga upaya untuk menghentikan, mengurangi kemungkinan persebaran virus yang berpindah tempat oleh karena perpindahan, mobilisasi orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami memohon kepadamu Tuhan, berkat-Mu agar semua upaya ini boleh memberikan hasil yang baik. Memohon berkat bagi saudara-saudari kami yang beribadah puasa dan pada akhirnya juga di penghujung bulan Ramadan menahan diri untuk tidak mudik. Kami memohon hikmat Tuhan memampukan mereka untuk menghayati berkat kemenangan dan kegembiraan, syukur dan sukacita meski ada di dalam segala pembatasan. Kami pun bersatu hati Tuhan untuk memohon berkat bagi umat-Mu yang oleh karena keadaannya bergumul dengan sakit penyakit, sungguh ada dalam situasi sulit saat ini. Kami memohon berkat-Mu Tuhan, meneguhkan, menguatkan, anugerahkanlah berkat kesembuhan, bahkan seluruh daya upaya keluar dari kelemahan fisiknya. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka, baik yang terbaring lemah di rumah maupun mereka yang terbaring di rumah sakit. Teguhkan, kuatkan hati iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, dalam Yesus pada akhirnya kami mempercayakan langkah kehidupan kami selanjutnya di waktu-waktu mendatang dalam berkat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, pun bersama dengan semua orang yang berkehendak baik mengupayakan langkah-langkah terbaik, bahkan mereka yang juga memberi diri sepenuhnya bagi pekerjaan kemanusiaan, para dokter, perawat, para medis. Berkat-Mu Tuhan kami mohon, demikian pemeliharaan-Mu bersama dengan keluarga mereka semua. Ini doa syukur permohonan kami ya Allah. Lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang terbaik datang daripada-Mu. Dalam tuntunan dan bimbingan-Mu kami melangkah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan,
kini kita akan mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan nama-Nya. Dan firman yang mendasari persembahan kita saat ini terambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian firman-Nya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. NKB 133 bait 1 dan 3, pujian persembahan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, Allah yang menjadi sumber berkat dan pertolongan kami kembali menghadap ke-Hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang senantiasa tercurah atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas ibadah yang boleh terjadi pada saat ini, dan terlebih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang sungguh menggugah dan menguatkan iman percaya kami, agar kami senantiasa siap menghadapi tantangan dunia dengan segala pergumulannya dan dengan keyakinan kepada Yesus Sang Gembala. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami dan memampukan kami untuk tidak hanya sebagai pendengar yang setia, tetapi Engkau pimpin kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saat ini pun kami sudah Engkau perkenankan untuk mengumpulkan persembahan, yang kami akui bahwa persembahan ini pun sungguh tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Namun kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, memberkati dan mensucikannya, agar persembahan ini boleh menjadi sarana bagi kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan masyarakat di sekitar kami.
Mampukan kami juga agar kami pun senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, agar apa yang dilakukan sungguh dengan tanggung jawab dan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon pengampunan-Mu atas segala kekurangan dan dosa kami. Dan inilah ya Tuhan, doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidupmu, menguatkan, memelihara kasih setianya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu.